ini kuliah yang ke-10 kalau nggak salah ya. Jadi saya melanjutkan dari permasalahan-permasalahan yang kemarin kami sampaikan dari kuliah sebelumnya, yaitu tentang konservasi kawasan, khususnya konservasi kawasan yang sebenarnya mempunyai kawasan atau bangunan dalam konteks bisa juga ke kawasan yang prinsipnya bisa menjadi satu aset ekonomi yang luar biasa. Tapi sebelum itu adalah kita buka untuk kuliah ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang hadir baru 70 ya. Kita mulai atau kita tunggu sebentar lagi? Halo, hostnya siapa ini? Halo, Assalamualaikum Pak Fauzi. Oh, yang jadi host siapa ini, Dek? Hostnya siapa ini? Halo. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa ya. Atau saya mulai aja ya. Ya, ini nanti jangan lupa untuk masing-masing kelas ada menyiapkan presensi ya. Ini bisa dilihat, Dek. Apa yang saya Recording in progress. bisa dilihat share screen-nya. Bisa, Pak. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan bicarakan mengenai konservasi, khususnya konservasi yang berbasis masyarakat, baik untuk suatu bangunan, meluas lagi ke suatu kawasan, di mana konservasi tersebut sebagai bisa untuk menjadi pemberdayaan ekonomi ya, ekonomi suatu kawasan. Kebetulan ini saya ambil, sebenarnya studi kasusnya banyak ya, tapi ini saya ambil yang di tempat kampung saya saja ya. Halo, kita nunggu, ini pesertanya hari berapa, Dek? Total berapa ini? Halo?
Bisa langsung saya teruskan? Halo? Ini harus siapa ya? Halo? Mungkin saya tunggu 5 menit lagi ya. Iya, iya. Ini pesannya baru 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya teruskan. Suara bisa didengar, Dek? Bisa. Nah, jadi ini saya sekarang akan materinya yaitu mengenai konservasi, di mana konservasi ini sebenarnya kalau ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh itu juga bisa menjadi suatu aset ekonomi untuk pengembangan ekonomi dari suatu kawasan ya, entah itu di kampung, desa atau apa dan sebagainya ya. Memang untuk suatu konservasi ini dalam pelaksanaannya memang khususnya di tempat kita di Indonesia ini, di tempat kita ini masih belum menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi salah satu yang menjadi prioritas betul ya. Kadang-kadang baik kita sendiri atau mungkin masyarakat atau mungkin juga dari pihak yang berwenang masih belum 100% atau konsentrasi untuk bagaimana juga
terjun dalam hal mengkonservasi suatu heritage ya, pusaka baik pusaka budaya atau alam ya. Ya memang Indonesia alamnya ya luar biasa, budayanya juga luar biasa, dan tapi ya karena mungkin tidak menutup kemungkinan bagi kita sendiri di masyarakat ya, adanya keterbatasan entah pembiayaan, waktu, pikiran, tentang pengertian dan sebagainya, tentang kesadaran dan sebagainya, sehingga kadang-kadang banyak pusaka budaya atau alam kita yang kadang-kadang kurang terpelihara dengan baik. Jadi ini konservasi memang bukan sesuatu yang mudah dilakukan, tetapi insya Allah bisa dilakukan kalau kita betul-betul dengan bersungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang masyarakat juga kurang menyadari bahwa konservasi arsitektur, bagi bangunannya, lingkungannya, kawasan binaannya, dan juga potensi alamnya ini menjadi salah satu aset. Kalau di bidang ekonomi pun juga menjadi suatu aset yang cukup potensial untuk dikembangkan, karena memang bagaimanapun juga kita tidak boleh istilahnya itu terlalu menggantungkan dari pihak luar ya, dalam arti konteksnya jadi bagaimana kita juga sebagai masyarakat itu juga bisa mandiri ya. Mandiri bukan berarti kita tidak perlu adanya bantuan dari luar, tetapi kemandirian itu sangat diperlukan supaya bisa membiayai diri kita sendiri ya. Karena konservasi ini menurut saya cukup, kalau kita laksanakan di lapangan itu hambatannya cukup banyak, khususnya juga dari sisi pendanaan. Di samping pendanaan juga edukasi kesadaran masyarakat khususnya tentang juga diri kita sendiri ya, bahwa ternyata ada banyak ya pusaka-pusaka budaya ini yang memang harus dilindungi, dilestarikan, dan diberdayakan. Kadang-kadang kesadaran untuk ke arah itu pun masih saya mengamati relatif masih, bagi saya belum memadai lah, belum memuaskan ya. Meskipun ada biaya, kadang-kadang pengertian tentang konservasi di masyarakat itu sendiri, konservasi bangunan, kawasan dan sebagainya itu juga belum ada suatu persepsi yang sama, sehingga memang sangat diperlukan edukasi khususnya dari dunia pendidikan, juga dari pemerintah dan dari pihak-pihak yang lain ya. Kadang-kadang kalau kita di masyarakat itu yang kita temui di lapangan, konservasi apalagi terkait dengan konsep pembangunan, masyarakat itu selalu punya satu image, satu yang dibangun itu mesti minta sesuatu yang baru. Kadang-kadang di sini muncul adanya kalau kita dibantu lah oleh pemerintah atau pihak lain atau dari CSR yang lain ya, itu kadang-kadang ada juga konflik of interest dari kita sendiri di masyarakat ini. Jadi hal-hal seperti inilah yang menurut saya memang pelan-pelan perlu adanya satu upaya untuk saling mengedukasi dan sehingga supaya muncul adanya suatu kesadaran luar biasa untuk melestarikan budaya dan alam kita yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi ini saya menceritakan apa yang saya alami, juga kebetulan di studi kasus di kampung saya sendiri sebagai salah satu contoh saja. Yang kuliah yang kemarin kan sudah kita sampaikan beberapa contoh konservasi bangunan dan kawasan ya, khususnya di beberapa negara tetangga, kemudian juga di negara beberapa
di beberapa titik di negara-negara yang relatif juga lebih maju. Dan nah ini coba kita tengok di tempat kita sendiri. Solo merupakan suatu kota yang mempunyai kota berbasis budaya, ada tagline-nya the spirit of Java ya. Jadi mempunyai tradisi budaya juga yang sangat kaya ya. Jadi kota Solo sebenarnya banyak diwarnai oleh budaya-budaya tradisi kelokalan yang mempunyai nilai yang luar biasa, tapi ya kadang-kadang ini memang diperlukan adanya suatu upaya bagi kita untuk ikut melestarikannya dan agar budaya yang ada ini tetap lestari dan bisa dikembangkan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat ini. Nah ini kalau kebetulan kalau ini kita peta, ini kampung kami itu ada di ujung barat selatan di perbatasan dengan kabupaten lain, Kabupaten Sidoarjo. Dulu kalau menurut cerita, nah, kalau tentang konservasi ya, tentang cerita-cerita histori ini juga menurut saya sangat penting karena dari histori ini akan mengangkat, akan menggali budaya lokalnya. Sekarang konsepnya kan adalah lokal yang global. Ada cerita dulu itu karena letak kampung Laweyan itu ada di tepi jauh dari pusat kota. Dulu kalau orang-orang kampung itu kalau mau ke Solo mengatakan yuk ning kutha yuk ke kota yuk, dan itu merupakan suatu cerita yang menarik juga. Mengapa sampai ada istilah-istilah seperti itu dan sebagainya. Jadi ini sekarang kami pun baru dalam proses menggali storytelling kawasan ya bersama dengan beberapa perguruan tinggi. Menjadi satu aset wisata. Laweyan itu kan satu industri batik yang pernah jaya, tapi juga pernah kolab. Memang mulai tahun 70-an, ini satu contoh aja. Nanti ini sebenarnya tidak harus batik ya, kalau Anda nanti mengembangkan suatu kawasan ya untuk mengkonservasi bangunan kawasan dan sebagainya. Ini batik ini hanya sebagai salah satu contoh, untuk contoh konkret aja. Satu kawasan yang pernah jaya, kemudian collab dan sebagainya. Tahun 70 itu sebenarnya tanda-tanda collab itu sudah muncul karena munculnya produk-produk baru yang batik printing ya. Orang printing itu bukan batik, tetapi orang nggak tahu, oh itu batik. Maka tradisi yang sudah turun-menurun di satu kampung ini dengan bebas batiknya itu akhirnya lama-kelamaan pudar. Sehingga mulai tahun 70 itu udah collab ya, mulai ada cenderungan untuk turun terus ada sampai puncaknya tahun 2004. 2004 ini kondisi lingkungan kampung kami tahun 2004 di mana begitu industri batik collab, maka masyarakat pesimis ya dengan industrinya itu ya. Maka banyak orang yang beralih profesi, kemudian pergi dari kampung ditinggalkan, rumah banyak yang kosong. Meskipun rumah besar-besar, tapi banyak juga yang ditinggal penghuninya karena bekerja di tempat lain, akhirnya kosong dan sebagainya. Sehingga akhirnya tahun 2004 ini masyarakat mendata ya, ternyata banyak juga tahun 2004 itu yang kurang memahami sejarah kawasannya ya. Sehingga kalau orang-orang kadang-kadang kita sendiri kurang memahami histori kawasan atau histori kampung kita sendiri, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kampung kita itu sebenarnya kalau kita sampai bisa membaca sejarahnya, ternyata kampung yang Anda tempati itu bisa juga mempunyai suatu potensi yang luar biasa, tapi belum tergali. Nah, inilah yang sering terjadi beberapa waktu yang lalu, 3 hari yang lalu ya.
Saya itu kedatangan juga dari mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia, dalam arti yang dari Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan dari Bali, dari yang berdiskusi dengan kami di sini mengenai budaya, mengenai menceritakan. Ternyata juga saya tanya juga, tahu nggak Anda tentang sejarah kampungmu yang Anda tempati? Ternyata banyak juga yang hampir 90% tidak paham. Nah inilah akhirnya kalau ketidakpahaman inilah yang akhirnya akan menjadikan kita kurang peduli terhadap lingkungan. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang penting pun kadang-kadang karena ketidaktahuan kita buang. Karena tidak tahu histori dan kurang mengetahui budaya lokalnya. Nah, inilah yang terjadi pada kami tahun 2004. Tapi alhamdulillah suara saya masih bisa didengar. Halo? Bisa, Pak. Ya, ya, tapi alhamdulillah masyarakat sadar ya akan kondisi ini. Sehingga tahun 2004 meskipun di tempat kami itu sudah satu kawasan kuno atau satu yang turun-temurun ratusan tahun. Jadi Laweyan itu merupakan bagian dari Kerajaan Pajang yang bahkan sebelum tahun 1500 desa ini sudah ada ya, sudah ratusan tahun. Tetapi akhirnya tahun 2004, 25, tepatnya 25 September 2004, masyarakat sepakat telah mengetahui bahwa suatu kawasan itu ternyata punya histori yang luar biasa, kemudian ada aset-aset yang bisa dikembangkan, kalau ini cenderung rusak atau cenderung kolab, maka jangan sampai ini punah, maka ada satu gerakan untuk membentuk membangkitkan lagi suatu kampung dengan konsep ya dengan basis konservasi tadi, khususnya dari sisi revitalisasi, ada yang rekonstruksi, revitalisasi, dan juga ada yang preservasi ya. Dan akhirnya dibentuklah kampung Batik Laweyan tahun 2004, 25 September 2004. Akhirnya pada waktu itu kita kaji, kita laporan ke pemerintah, ke pemerintah kota melalui Bapeda ya. Pada waktu itu kita diminta untuk presentasi. Akhirnya dari Bapeda juga ke wali kota menginstruksikan dinas perindustrian dan dinas pariwisata untuk mensurvei apa benar kawasan tersebut mempunyai potensi. Ternyata berdasarkan hasil survei, laporan dan sebagainya benar. Akhirnya dari wali kota menginstruksikan dinas pariwisata dan dinas perindustrian untuk bagaimana ini kampung ini juga bisa eksis, dan akhirnya diresmikan oleh untuk bisa bangkit kembali ya, akhirnya diresmikan oleh wali kota pada waktu itu 25 September 2004 oleh Pak Slamet Suryanto, dan kebetulan itu pertakaan batu pertama itu kita cari. Kita sebenarnya pada waktu mau mengkonservasi itu suatu kawasan itu biasanya kita kaji dulu mengenai morfologinya, apa dan sebagainya, sejarahnya dan sebagainya. Akhirnya kita temukan suatu titik pusat. Kalau sekarang saya namakan itu titik nol Laweyan, suatu pusatnya. Di situ memang dulu ada pasar ya, karena memang ada pasar yang sudah hilang. Akhirnya sekarang tinggal bekasnya saja. Dari disitulah kita dirikan tugu kebangkitan ya, tugu batik, supaya apa, kita mempunyai suatu filosofi supaya pasarnya bangkit kembali. Akhirnya tahun 25 September 2004 disitulah bangun tugu batik sebagai gerakan awal untuk membangkitkan suatu kawasan dengan potensinya dengan berbagai macam kegiatan yang berbasis konservasi. Dan nah, jadi ini kalau kita itu biasanya ini satu diagram bagi kami yang kalau kami sering mengembangkan suatu kawasan,
Biasanya kita survei dulu pusaka ya, pusaka Sojana ya. Jadi pusaka Sojana itu ada budaya. Budaya itu karya manusia ya. Kemudian ada yang tentang alam. Kalau kita di kota kan tentang alamnya terbatas. Kebetulan kalau di tempat kami sungai, ada sungai itu bisa kami masukkan ke tentang alam ya. Tapi yang memang yang paling menonjol adalah budaya. Budaya itu ada yang teraga dan tidak teraga. Yang teraga itu bisa wujudnya bangunan dan lingkungan. Bangunan dan ruang-ruang antar bangunan atau kita sebut kawasan binaannya itu dengan bangunan dan lingkungannya. Kemudian bangunan dan lingkungannya itu ada yang diidentifikasi cagar budaya atau diduga kuat. Kemudian ada juga yang kita identifikasi yang non cagar budaya. Cagar budaya itu sendiri ada situs, ada benda, ada bangunan, ada benda cagar budaya. Benda cagar budaya itu macam-macam, ya, mungkin bisa berupa piring, sendok, atau mungkin peralatan membatik atau yang lain-lain dan sebagainya. Kemudian kalau bangunan cagar budaya itu adalah yang penting beratap. Kalau beratap itu bisa kita sebut bangunan. Kemudian kalau struktur itu tidak ada atapnya, struktur cagar budaya. Misalnya di situ ada sumur, atau monumen, ada ya dalam bentuk yang lain yang tidak beratap, itu kita sebut struktur. Kemudian gabungan antara bangunan dan struktur itu kita sebut menjadi situs cagar budaya. Jadi ya di kawasan kami akhirnya banyak ditemukan adanya situs cagar budaya. Misalnya satu bangunan rumah, kemudian di situ masih ada sumur yang lama. Jadi tidak hanya bangunan, tetapi bangunan dan struktur akhirnya itu bisa kita sebut situs. Dan inilah perlu dilestarikan menjadi prioritas. Kemudian yang non cagar budaya ya bangunan dan lingkungan yang non cagar budaya banyak sekali. Juga kemudian ini menjadi satu potensi yang layak untuk dikembangkan, menjadi satu potensi kawasan. Kemudian yang tidak teraga itu biasanya yang kita mati adalah yang home industry. Home industry apapun, macam-macam. Bisa yang berupa jasa dan barang. Kalau jasa nanti ada homestay, hotel, ada jasa macam-macam ya. Kemudian kalau yang barang bisa craft atau kuliner atau apapun yang diproduksi menjadi dengan rumah penduduk. Kemudian juga yang kita amati lagi juga masalah sosial budaya, pola kehidupan, tradisi kehidupan yang ada di suatu kampung atau daerah. Ini penting karena ternyata masalah sosial budaya ini menjadi sesuatu yang sangat krusial. Biasanya inilah yang kalau kita tidak peka di sini akan banyak muncul konflik. Biasa konflik itu di masyarakat biasa. Kalau sesuatu yang belum berkembang biasanya nggak ada konflik. Tapi kalau sesuatu yang sudah akan mulai berkembang, biasanya kemudian akan berkembang maju, disitulah biasanya muncul konflik-konflik. Konflik itu dalam arti memang persepsi masyarakat kadang-kadang berbeda-beda ya, karena banyak ya punya pendapat seperti ini, dan maksudnya konflik itu bukan berarti terus, tapi konflik ini harus bisa diselesaikan dalam arti biasanya kalau indikatornya kalau kita mengembangkan kawasan rata-rata pada suatu saat yang pernah saya ceritakan, kami juga pernah menjadi narasumber di kampung kreatif di Jogja. Rata-rata mereka itu kalau bisa lolos dari 3 tahun untuk beraktivitas selama lebih dari itu biasanya bisa berlanjut. Tapi kalau itu sebagai batas ya. Kadang-kadang kalau pengembangan satu kawasan tidak akan berlanjut ya. Itu kalau tidak bisa rata-rata dari 3 tahun itu ya. Itu sebagai hanya indikator secara garis besar saja. Kemudian seni budaya ini macam-macam ini ya, terkait dengan budaya dan seni, dan bisa seni pertunjukan atau yang lain.
yang terkait dalam suatu kawasan tersebut. Nah, akhirnya inilah yang kita gabungkan menjadi satu potensi kawasan. Terus tentang alam ada kawasan yang dilindungi dan kawasan bukan lindung. Nah, inilah yang juga kita kembangkan, akhirnya kita gabung menjadi potensi yang disebut wisata swajana. Nah, potensi ini dari tadi yang kita hubungkan dari itu cagar budaya sampai sosial budaya, kemudian kawasan lindung dan sebagainya, itu kita kembangkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Karena bagaimana juga ini penting, pembangunan berkelanjutan minimal syaratnya adalah ramah lingkungan. Apapun yang kita lakukan harus ramah lingkungan. Kemudian kita kembangkan secara kreatif, inovatif. Kemudian ini otomatis ini budaya ya, kawasan alam dan sebagainya berbasis budaya lokal dan potensi alam lokalnya atau potensi swajana kita kembangkan secara kreatif, inovatif dan juga berbasis informasi dan teknologi berbasis IT. Kalau sekarang terkenal dengan konsep-konsep berbasis digital dan sebagainya. Jadi dengan konsep inilah minimal dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian memang untuk mengembangkan suatu kawasan atau juga suatu bangunan ya, itu memang harus ada pengelolanya. Harus ada pengelolanya. Pengelola itu kalau saya melihat dari beberapa daftar objek vital nasional pariwisata itu pengelola itu bisa dari pemerintah, bisa dari badan independen atau juga bisa badan independen itu bisa yang langsung afiliasi dengan pemerintah, juga bisa badan independen yang merupakan itu komunitas. Kebetulan kalau di tempat kami ada komunitas. Komunitas itu istilahnya seperti kalau komunitas yang lain ada komunitas sepeda motor, komunitas Vespa, komunitas apa dan sebagainya. Dan ini kami ada komunitas ya. Tapi bagaimanapun juga karena kami itu ada di suatu daerah tempat tertentu di suatu kelurahan, maka harus ada kerjasama dengan kelurahan. Ada juga dengan LPMK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Dengan di situ juga ada Pok Darwis, kelompok sadar wisata, dan LKK itu organisasi-organisasi lain yang berafiliasi dengan kelurahan. Kemudian ini juga perlu adanya satu kerjasama dengan pemerintah, dunia pendidikan, media cetak, elektronik, dunia usaha dan sebagainya ya, organisasi non pemerintah ini. Nah, dari sinilah akhirnya kami sendiri mempunyai tagline Laweyan Eco Culture, yaitu kampung Laweyan, satu kampung yang berbasis pengembangan berbasis budaya lokal yang ramah lingkungan, tapi kita kembangkan secara kreatif. Nah, inilah yang kita harus punya visi ya, visi dan misi. Ini penting, entah itu untuk satu bangunan dan untuk bangunan yang dan kawasan. Nah, kemudian ini lebih kita perdalam lagi Laweyan Eco Kreatif Kampung. Kalau bisa kita warnai dengan nilai-nilai yang Islami dalam akhirnya berwujud barang dan jasa. Jasa itu turisme itu wisata juga termasuk jasa ya. Maka kita juga kalau sekarang itu memang yang paling populer untuk mengembangkan suatu kawasan yang mempunyai nilai ekonomi yang relatif mudah untuk dilakukan dan menjadi daya tarik yang lumayan ya, itu kita gerakan wisata. Tapi memang dalam konteks ini kita wisata harus hati-hati. Wisata berbasis budaya lokal itu hati-hati, kita harus di situ harus betul-betul disaring ya, mana budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mana budaya yang bertentangan. Kalau bertentangan tidak kita kembangkan, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itulah kita kembangkan. Jadi dengan konsep namanya kalau kami menyebut di sini ke depan itu kita barokah kreatif tourism.
Nah, kemudian ini kerjasama kami bisa ya. Kalau ini gambaran kami yang kami lakukan, kelurahan, LPMK, Perdalis, LKK, kami ada komunitas. Komunitas itu bisa juga berhubungan dengan pihak-pihak lain. Ini misalnya dengan pemerintah, NGO dan sebagainya. Kemudian dengan ini baru ini membantu untuk mewujudkan branding, legalitas, pelatihan dan sebagainya. Tapi bisa juga komunitas ini juga mengusahakan sendiri branding, pameran, misalnya tidak ada bantuan dari pihak lain, kita mengadakan sendiri juga tidak boleh, bisa. Tapi memang biasanya sangat terbentur dari masalah pembiayaan. Sehingga kadang-kadang disinilah peranan dunia usaha bersama dengan dunia usaha yang lain, dengan dunia pendidikan, dengan media cetak elektronik, dengan organisasi non pemerintah, dengan pemerintah ini memang sangat diperlukan karena kita tidak bisa memang bukan berarti terus mesti harus ini, tapi bisa mandiri juga, tetapi peran ini sangat penting ya untuk branding, untuk pameran, promosi, permodalan, pembangunan fisik, perluasan jejaring kerjasama dan sebagainya. Tapi apapun yang kita lakukan, karena kami ada di satu kawasan, kami harus saling berkomunikasi dengan pihak-pihak lembaga dari pemerintah. Dan inilah yang sinergis ya, harus sinergis. Kita nggak boleh kerja sendiri-sendiri, lepas satu dengan yang. Nah, akhirnya ini di kampung kami, akhirnya kita buat suatu konsep brand design. Kemudian karena kita telusuri, kita temukan, kita kalau mengembangkan suatu kawasan seperti kita misalnya di Ipoh, di Malaka, kemudian di tempat lain, itu mesti kita cari pusat induknya itu di mana, pusat kawasannya itu di mana, dan sebagainya. Akhirnya kita temukan memang di Laweyan ini adalah yang merah ini adalah di Kelurahan Laweyan ini adalah sebagai pusat kawasannya, karena di sini memang ada dulu ada suatu pasar ya, pasar, karena memang secara histori dulu di sekitar kampung ini kan ada hutan kapas ya, hutan kapas, kemudian ini ada sungai, sungai ini kemudian sebagai jalur yang menghubungkan dengan Solo, transportasi perdagangan yang menghubungkan dengan Bengawan Solo, dengan pantai utara dan sebagainya, sehingga memang pusat kegiatan dengan masjid pun yang ada di sini, masjid tertua ya, di Laweyan, kemudian disinilah sebenarnya kita temukan pusatnya. Kita kalau mengembangkan satu kawasan nggak boleh kita berkembang sendiri, kita juga harus memperhatikan kawasan di sekitarnya. Akhirnya ya kita di sini ada satu kawasan penyangga kampung-kampung di sekitar itu. Kemudian kita membuat satu konsep, pintu gerbang pun sudah kita antisipasi, gerbang utama tidak di kampung ini ya, tapi ada jauh ya di sini, Selamat Riyadi dekat Aston itu supaya apa? Supaya kalau ada tamu-tamu masuk dari sini, orang datang dari sini, kemudian menuju ke pusat kawasan ini juga bisa terimbas dan berkembang. Jadi kita nggak boleh berkembang sendiri, kalau bisa juga kawasan di sekitarnya juga berkembang, tapi satu kesatuan sistem yang terkoordinasi satu dengan yang lain. Ini adalah salah satu item acara kami sebutkan di pintu gerbang. Dalam konteks sebenarnya masih banyak hal yang lain ya. Kemudian sekarang memang kampung kami ada di sini, kampung Batik Laweyan ini, tapi sebenarnya itu suatu embrio. Jadi sebenarnya kami itu mempunyai kita mempelajari sejarah dulu itu muncul kawasan-kawasan seperti Laweyan itu ada di mana-mana di Pulau Jawa ini, sampai di Pekalongan, di Pekalongan, sampai di Sumatera, dan itulah sebenarnya kita itu pernah mengapa kita pentingnya belajar sejarah. Itulah dulu kita pernah menjadi konglomeratnya Indonesia ya pada waktu itu, dengan batik sebagai komoditi utamanya. Maka kami pun juga bergerak bagaimana mengembangkan
Pawean, kemudian Solo dan sekitarnya, titik-titik potensi ini juga kita petakan dan salah satu yang cukup mudah, salah satunya adalah berbasis jalur sungai ya dan sebagainya. Ini juga, nah inilah sebenarnya ternyata Bang, ternyata kalau kita itu mau sedikit merenung terus mengeksplor kawasan di sekitar kita, sebenarnya banyak kita temukan potensi-potensi yang bisa diangkat untuk dikembangkan. Dan dengan konsep konservasi ya, konservasi bangunan, kemudian dikembangkan lagi ke kawasan dan sebagainya, dan itulah yang akan menjadikan kita akan berkembang ya. Dan dulu bisa berkembang seperti itu apa? Karena memang orang-orang tempo dulu itu dengan pekerjaan membatiknya itu adalah orang memunculkan kegiatan gerakan kemandirian, dan yang penting lagi juga ada gerakan tolong menolong. Nah inilah yang perlu kita kembangkan. Jadi sebenarnya di tugas Anda pun, Anda kan sekarang juga mengkonservasi, ada yang kawasan, ada yang bangunan. Tapi bisa juga yang bangunan-bangunan itu coba sedikit Anda perlebar amatannya, apakah mungkin bangunan yang Anda konservasi itu bisa dikaitkan dengan kawasan di sekitarnya. Karena pengembangan suatu kawasan akan lebih mempercepat, mendongkrak konsep-konsep konservasi ini. Karena biasanya wisatawan dengan apalagi dengan konsep wisata ya, orang datang ke situ itu biasanya mesti misalnya di satu titik bangunan, tidak menutup kemungkinan bangunan tersebut sebenarnya secara langsung tidak langsung kalau kita amati tidak menutup kemungkinan bisa juga ada keterkaitan dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya, sehingga itu bisa juga kita buat suatu trek wisata yang menjadi satu kesatuan dan itu bisa menjadi konservasi kawasan. Nah ini tinggal dari sisi mana Anda, ketajaman Anda untuk melihat histori, kemudian budaya lokalnya dan sebagainya, keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi sekarang kami baru, meskipun kami di Kampung Batik, sekarang saya baru membuat, kami dengan teman-teman baru membuat trek wisata batik di Kota Solo. Kami pelajari potensi-potensi, kemudian kawasan-kawasan tersebut kita buat suatu alur cerita dari A sampai Z, sehingga orang kalau ke Solo, kalau tidak dari berkunjung ke A sampai ke Z, itu ibaratnya kalau bicara tentang batik belum tuntas. Nah inilah satu gerakan-gerakan yang secara langsung tidak langsung juga akan mengangkat kawasan-kawasan yang lain dalam konsep berbasis konservasi. Nah, sekarang kalau tadi saya mengatakan ada barokah kreatif tourism, yaitu wisata alam atau budaya lokal yang dikembangkan secara interaktif berbasis komunitas, iptek dengan mengumpulkan produk kreatif inovatif ramah lingkungan yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia dan semakin mendekatkan manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak semata-mata ada upaya yang mengembangkan kreatif, wisata kreatif, tapi barokah kreatif tourism. Mungkin dari sini ada pertanyaan belum? Ada yang ditanyakan atau ada yang didiskusikan? Permisi Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Oki Abdan Sakur, NIM 044 semester 5. Ingin menanyakan atau ingin berdiskusi Pak gitu. Mungkin telah kita ketahui gitu pada saat ini gitu, telah kita jumpai banyak sekali berbagai wilayah atau desa-desa yang memanfaatkan gitu apa yang ada di desanya itu. Katakanlah mungkin banyak sekali kita jumpai di daerah Tawangmangu atau Sragen itu banyak sekali bekas-bekas galian atau mungkin bekas-bekas jurang atau terjal gitu, itu mereka ubah gitu menjadi sebuah taman wisata buatan gitu, yang sifatnya nanti tujuannya mungkin untuk mengembangkan atau
menambah arus perputaran ekonomi pada daerah tersebut. Nah, menimbang hal tersebut, apakah upaya tersebut dapat kita masukkan gitu ke dalam ruang lingkup atau ke dalam sebutan sebuah konservasi arsitektur, Pak? Iya. Saya rasa sekian Pak hal yang saya tanyakan. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kan sama dari konsep yang ada tadi ya kan, kita kan pusaka di konservasi. Jadi arsitektur itu kan macam-macam. Ada yang wujudnya building, bangunan tunggal, kemudian bangunan majemuk. Kemudian juga kita kan juga belajar tentang masalah landscape ya dan sebagainya, sehingga sebenarnya arsitektur itu juga bisa dalam bentuk bangunan yang wujudnya ada atapnya atau tidak dan sebagainya, kemudian ada street furniture, ada yang ini dan sebagainya. Jadi dalam hal ini tadi kan kita ada satu upaya mengembangkan suatu konservasi itu berbasis budaya itu karya manusia, kemudian juga dalam konteks alam, sehingga gabungannya itu menjadi pusaka Saujana. Jadi kita melestarikan alam itu kan ini juga pusaka alam yang harus kita lestarikan eksistensinya ya. Kita melakukan sesuatu, membangun sesuatu, jangan sampai merusak alam. Bagaimana juga alam dengan bangunan itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Jadi di arsitektur itu sendiri kita juga ada yang berhubungan dengan bangunan dan berhubungan dengan alam. Sehingga jika ada di situ kemudian ada suatu tempat kemudian dikembangkan terus menjadi satu aset ekonomi dengan catatan itu tidak merusak alamnya, justru kehadiran bangunan atau suatu karya manusia di situ itu akan lebih melestarikan menjaga kelestarian alam yang ada di situ. Itu menurut saya bisa masuk dalam konsep ke aspek konservasi dari arsitektur, karena arsitektur itu juga mencakup bangunan dan landscape dan sekitarnya. Nah, cuma permasalahannya memang di sini ini kalau kita melihat di bangunan di kawasan tersebut kita memang harus hati-hati. Disinilah perlunya adanya perda itu sehingga dalam konsep pembangunannya, misalnya di kawasan-kawasan itu biasanya kawasan lindung ya, bukan lindung. Nah, disinilah diperlukan adanya peraturan yang menurut saya cukup ketat, adanya karya-karya arsitektur yang tidak menyalahi peraturannya sehingga tidak merusak alam. Pada suatu saat dulu ada pernah suatu diskusi atau suatu permasalahan yang cukup krusial. Ada suatu perguruan tinggi tersebut membeli lokasi di suatu daerah, yang di daerah tersebut itu ada di lereng ya, di lereng suatu gunung di Janit. Kemudian disitulah terjadi pro kontra sebenarnya. Karena apa? Karena yang kontra itu nanti juga akan mengurangi resapan air atau daerah itu kan kawasan hijau ya. Karena misalnya contoh kita di UMS saja muncul UMS yang saya masih menjadi saksi pada waktu itu dulu itu di situ kan masih belum ada masih sepi ya, begitu muncul perguruan tinggi buat muncul kos-kosan, muncul ini apa dan sebagainya. Nah, inilah kalau yang di lereng gunung itu bukan kita ya, tapi tidak saya sebutkan instansinya. Tapi ya inilah yang harus kita jaga. Jadi apapun yang kita lakukan di situ memang harus sesuai dengan peraturan perda yang berlaku, sehingga kehadiran konservasi di situ tetap masih berlangsung. Gimana? Itu bisa ditangkap, Dik? Bisa, Pak. Nah, ya. Mungkin ada yang lagi yang ditanyakan? Menindaklanjuti yang tadi, Pak. Berarti
kalau kita melihat dengan kondisi yang sekarang, kondisi iklim saat ini banyak sekali kayak bencana, entah itu tanah longsor, entah itu banjir yang berkemungkinan juga karena disebabkan adanya arsitektur yang kurang tepat atau kurang sesuai dengan lingkungannya. Apakah nanti ke depannya dapat kita wujudkan gitu sebuah konservasi terhadap arsitektur atau bangunan-bangunan yang berada atau yang sifatnya merusak alam tersebut, Pak? Ya, jadi pada suatu saat saya pernah diajak survei oleh investor. Pada waktu itu akan mendirikan apa namanya seperti apa ya kayak hotel gitu. Itu di lereng Lawu itu jadi di kebun teh ke atas itu dekat di situ ada camping ground, sebelahnya kan ada hutan pinus itu. Nah, itu termasuk satu daerah yang mereka akan kembangkan. Pada waktu itu ada satu konsep bagaimana membuat suatu bangunan tetapi tidak mengurangi apa namanya. Jadi salah satunya pada waktu itu ya dia ada satu konsep dengan bangunan panggung, tidak mengurangi resapan air apa dan sebagainya. Jadi menurutku ini menjadi penting ya. Kadang-kadang alam kita rusak karena kita sendiri nggak care terhadap alam kita sendiri, yang dimana seharusnya itu daerah resapan, daerah hijau, kemudian kita blok menjadi satu bangunan yang masif, dan akhirnya banyak juga daerah-daerah resapan air yang berkurang, akhirnya terjadi banjir, longsor, dan sebagainya. Jadi jangan lupa pada suatu saat kami juga pernah menelusuri suatu sungai ya. Kemudian mengapa sungai tersebut sering banjir juga ya, dalam arti ini. Pada waktu itu ada dari pihak lingkungan hidup itu mengatakan, oh ini memang diperlukan adanya suatu tanggul, tapi tanggulnya itu bukan tanggul apa namanya tanggul seperti yang masif gitu ya. Ini tanggul tanaman hidup. Kebetulan pada waktu itu diusulkan adanya bambu, karena akar-akar bambu itu ternyata bisa menyerap apa namanya mengikat air dan sebagainya. Bahkan kalau sungai tersebut pada musim kemarau kekurangan air, ternyata akar-akar itu juga bisa mengeluarkan air dan menjadikan relatif sungai tidak terlalu kering. Jadi hal-hal seperti inilah menurut saya yang perlu dipikirkan tentang kehadiran tanaman, pohon, kemudian ya, macam-macam, khususnya yang terkait dengan masalah resapan air ini. Mungkin gitu deh ya. Halo. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya, membantu. Semoga nanti dengan jawaban tersebut dapat memberikan keberkahan untuk saya dan juga teman-teman yang lain. Ya, amin, amin. Ya. Terima kasih deh. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan? Kalau belum mungkin saya teruskan ya. Nah, kemudian tadi sampai mana? Sampai barokah kreatif tourism. Jadi kita memang harus kemudian pengelola, kita membuat kalau mau mengembangkan satu kawasan harus membuat pengelolanya. Nah, pengelola ini memang baiknya harus legal berbadan hukum. Nah, kebetulan kita juga ada badan hukumnya ya, NPWP ini dan sebagainya. Ini penting, menurut saya penting karena bagaimanapun juga biasanya kalau kita kerjasama dengan berbagai macam instansi atau terkait dengan CSR ya, CSR bantuan-bantuan mesti atau dengan yang lain itu mesti kadang-kadang ditanyakan badan hukumnya, kemudian NPWP-nya dan sebagainya. Jadi itu kalau Anda nanti mau mengembangkan suatu kawasan, mengobservasi dengan konsep mengembangkan suatu kawasan dalam bentuk suatu komunitas juga perlu diurus mengenai legalitasnya. Ini karena ini cukup penting karena dengan legal ini akan memudahkan adanya jejaring kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, kemudian kawasan itu dengan konsep ini juga kita kembangkan deh.
dengan konsep ramah lingkungannya itu, dengan kebetulan kami mengadop dari konsep Green City ya. Green City itu ada 8 elemen kampung yang kita kembangkan. Itu satu, apapun yang kita bikin itu dokumennya harus mencerminkan hal-hal yang desain bangunan yang green atau perencanaan green planning ya. Jadi apa ya? Jadi tetap satu yang ramah lingkungan, satu yang ramah lingkungan. Ini bisa dilihat tadi, masih bisa dilihat ya. Jadi apapun yang kita bikin, dari bangunan, dari perencanaan, dari apa-apa, entah upaya seperti apa, tapi konsepnya apapun yang kita bikin harus berbasis ramah lingkungan. Kemudian kalau kami di daerah industri ya, yaitu mengurangi pencemaran air, pencemaran limbah-limbah. Kebetulan kalau masing-masing daerah kan industrinya beda-beda. Kebetulan kalau kami di daerah Perbatikan, maka kami punya namanya instalasi pengolahan limbah komunal. Supaya apa yang kita lakukan itu tidak mencemari lingkungan, minimal meminimalisasi. Jadi limbah-limbah itu juga kita atasi. Adanya ruang-ruang terbuka hijau. Antara hal ini satu upaya untuk untuk juga sebagai supply oksigen, kemudian juga untuk masalah resapan air dan sebagainya. Kemudian akses air bersih ini penting ya. Kemudian juga pengurangan pencemaran lewat dari bahan bakunya. Jadi kita ada upaya juga, misalnya pemanfaatan warna-warna alami dan sebagainya. Jadi ini kan ada upaya-upaya mengurangi pencemaran. Kemudian juga ada edukasi. Nah ini tergantung. Kemarin kami juga kedatangan komunitas rajut, ada komunitas yang lain dan sebagainya, komunitas lupis, komunitas ini dan sebagainya. Sehingga edukasinya pun juga berbeda-beda. Kebetulan kalau kami beberapa kali mendapat edukasi ekoefisiensi inisiatif dari GBZ Jerman, dari Ekonomi Jerman dan sebagainya. Jadi ini kan ada upaya-upaya untuk menjadikan green waste ya, dalam arti limbah yang ramah lingkungan. Kemudian pengolahan sampah dengan konsep 3R. Apapun hasil limbah itu bisa limbah cair, limbah padat itu bisa kita manfaatkan, kita upayakan, kita karyakan dan sebagainya. Jadi ini upaya-upaya dalam konsep tetap konsep ramah lingkungan tetapi mempunyai manfaat. Kemudian energi hijau, green energy, ada upaya juga untuk membuat alternatif sumber energi yang lain, termasuk kita gunakan di beberapa titik di kawasan kami solar cell. Untuk industri juga ada yang pakai solar cell, masjid pakai solar cell dan sebagainya. Jadi ini upaya-upaya untuk green energy. Kemudian juga bangunan yang ramah lingkungan melalui konsep-konsep konservasi. Memang kami pernah mendapat bantuan juga untuk dari pemerintah mengkonservasi beberapa titik bangunan-bangunan yang itu tadinya dinilai penting tetapi ada kerusakan-kerusakan. Sehingga konsep konservasi bangunan kemudian dikombinasikan dengan konservasi lingkungan, nah inilah yang nanti akan membuat suatu lama-kelamaan akan membuat suatu kawasan yang green ya. Nah, dalam proses konservasi bangunan ini memang bukan sesuatu yang gampang ya. Tadi saya jelaskan dari awal bahwa persepsi masyarakat kadang-kadang berbeda. Bangun itu kadang-kadang pengen sesuatu yang dibangun itu menjadi baru. Nah, inilah yang menurutku kurang. Nah, ini perlu adanya edukasi. Nah, perlu di sinilah
perlunya insan-insan perguruan tinggi, arsitek-arsitek itu untuk turun ya. Kadang-kadang kalau kita di lewat pedesaan itu kadang-kadang saya juga merenung ya. Sebenarnya rumah-rumah di pedesaan itu luar biasa bagus ya dengan konsep rumah Jawanya yang tradisional. Tetapi banyak juga ya rumah-rumah yang tradisional yang mencerminkan kelokalan dan mempunyai nilai-nilai budaya yang luar biasa itu kadang-kadang dirombak, dibangun menjadi rumah-rumah modern ya, yang dimana menurut saya agak lepas dengan suasana lingkungan di sekitarnya. Sehingga disinilah sebenarnya arsitek nanti ke depan ya memang tugasnya menurut saya cukup berat, entah di perkotaan, di pedesaan, tentang masalah harus merawat lingkungan sampai ini dan sebagainya. Ini satu tantangan menurut saya ya. Jadi ya ini memang suatu diperlukan adanya suatu kepekaan ya, dan kepekaan itu muncul melalui suatu edukasi yang tidak mudah ya. Tapi insya Allah kita tetap optimis bisa. Kemudian green transportation ya diupayakan seminimal mungkin di satu kawasan tersebut tercemar oleh transportasi yang itu apa namanya yang pencemaran ya gunakanlah yang non vehicle ya. Sekarang kan baru berkembang juga kendaraan listrik. Jadi di tempat kami ada juga beberapa yang menggunakan kendaraan listrik, kemudian charge-nya juga pakai solar cell dan sebagainya sehingga free energy ya. Jadi inilah upaya-upaya untuk bagaimana kita juga tadi kalau ada satu pertanyaan tadi mengembangkan suatu kawasan di lereng gunung di tempat-tempat tertentu yang memang daerah hijau, kita harus hati-hati dan sebaiknya dengan harus menggunakan konsep-konsep ramah lingkungan itu tadi, baik dari sisi produksinya, dari limbah kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan yang ada dan sebagainya, dari bangunannya, jadi semua aktivitasnya kalau bisa tetap mengarah ke ramah lingkungan. Melalui jalan-jalan lingkungan yang sebaiknya tetap kita pelihara dan tetap kita dengan tetap mempertahankan konsep-konsep yang berbasis green. Ya ini pelan-pelan nggak bisa balik seperti balik tangan. Kemudian kita bentuk adanya komunitas peduli lingkungan, ada komunitas lingkungan hidup dan sebagainya, komunitas pencinta sungai dan sebagainya. Ya ini juga ikut membantu untuk melestarikan lingkungan. Konservasi kan pada prinsipnya melestarikan. Sehingga ini jadi konservasi memang tidak sebatas bangunan dan tempatnya bangunan dan lingkungannya. Nah, ini peta potensi kami. Kemudian dari konsep-konsep yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian kita harus seperti apa gitu. Artinya kita bergerak di bidang wisata ya. Nah, tadi potensi tadi ya, potensi histori dengan bangunan tadi kan disebut juga bangunan cagar budaya atau yang non cagar budaya. Jadi ini kita telusuri juga di kampung kami itu kira-kira situs-situs cagar budaya ada di mana saja. Ada masjid, ada bekas bandar, bekas pasar, kemudian ada makam dan sebagainya. Dan itu biasanya kita create dalam satu episode ya, dan itu bisa kita jual dengan konsep wisata. Yuk wisata situs bersejarah semasa Ki Ageng Gemis, kita buat trek wisatanya dari parkir ini kita, dan ini juga mempunyai nilai ekonomi juga dan banyak peminatnya juga, sehingga bangunan-bangunan tersebut di samping istilahnya juga kalau sering dikunjungi, kadang-kadang orang kalau satu tempat sering dikunjungi, kadang-kadang akhirnya kan berpikir yang punya rumah atau yang mengelola bangunan, kok dikunjungi ada apa ya? Oh ini ya, kok ternyata oh ya ini saya bersihkan, ini saya rawat, akhirnya seperti itu. Sehingga di sini sebenarnya ada simbiosis mutualistis
antara gerakan wisata yang secara otomatis juga itu terkait dengan masalah pemberdayaan ekonomi, tetapi secara langsung tidak langsung juga ikut mengawasi atau mendorong terwujudnya konservasi. Nah, inilah yang menurut saya yang perlu ditelusuri, dan saya mempunyai satu keyakinan kalau Anda nanti pulang ke kampungnya masing-masing, kalau ke daerahnya masing-masing, kemudian merenung, kemudian juga Anda coba Anda eksplor potensi kawasan Anda, sekitar Anda, kemudian Anda kupas, kemudian Anda buat suatu program. Kalau itu ditemukan sesuatu, saya punya keyakinan bahwa daerah itu mempunyai histori dengan sejarahnya masing-masing dan peninggalannya yang unik-unik yang sesuai dengan letak geografisnya, letak dengan budaya masing-masing. Dan itu bisa diangkat menjadi satu aset wisata juga. Tinggal bagaimana kita mengelola aset wisata tersebut, branding untuk memasarkan dan sebagainya. Nah, ini ada satu trek wisata di ini. Kemudian juga ada trek wisata semasa kemerdekaan, ada rumah-rumah tertentu, bangunan-bangunan tertentu, masjid ini dulu juga beberapa masjid, beberapa langgar menjadi apa namanya markas tentara Hizbullah dan sebagainya, situs-situs Samanuddin, karena di Laweyan kan berdiri Serikat Dagang Islam, tempat kelahirannya Samanuddin, makamnya, rumahnya, kemudian langgar tempat atau masjid yang itu yang mempunyai histori karena pernah menjadi pusat gerakan melawan penjajahan Belanda. Jadi itu kita buat satu tema lagi, trek wisata pra kemerdekaan. Jadi ya, itu juga mempunyai nilai ekonomi juga. Di samping nanti juga biasanya bangunan-bangunan yang sering dikunjungi kan juga mesti mereka akan berbenah diri lah. Kemudian juga kemudian di tempat kami itu sungai itu juga mempunyai sungai bersejarah, sehingga kami baru juga merencanakan trek wisata susur sungai, menyusur sungai. Kemudian juga inilah kita memang kami itu sudah berkali-kali, sudah hampir 20 tahun lebih masalah pencemaran lingkungan, pencemaran air, apa dan sebagainya. Sehingga kami kalau itu hanya diatasi melalui suatu peraturan, sanksi dan sebagainya, itu tidak akan bisa. Justru yang menurut saya yang cukup penting adalah edukasi. Edukasi inilah yang menyadarkan masyarakat untuk bagaimana mereka perhatian terhadap dunianya, lingkungannya dan sebagainya, bahwa pencemaran itu juga membahayakan dan sebagainya. Sehingga trek wisata ini, jadi wisata kreatif itu entah tadi yang bangunan, histori dan sebagainya, wisata sungai dan sebagainya, pada prinsipnya ini dalam konteks wisata kreatif. Wisata kreatif itu biasanya berbasis edukasi. Itulah yang sambil wisata sambil adanya edukasi. Jadi inilah menurut saya yang juga mempunyai nilai sendiri. Dan juga kita amati juga rumah-rumah yang diduga kuat sebagai cagar budaya yang masih bisa dijadikan suatu objek untuk kemudian kita sebagainya. Jadi ini satu minimal ada peta-peta kita petakan juga dalam suatu kawasan, suatu kampung. Jadi cagar budaya itu minimal berumur 50 tahun. Jadi kalau di desa Anda, di kampung Anda ada bangunan-bangunan yang lebih dari 50 tahun, itu sebenarnya bisa masuk meskipun tidak harus menjadi cagar budaya, tetapi itu diduga kuat sebagai cagar budaya dan itu bisa menjadi suatu objek untuk dipresentasikan ini sebagai bangunan-bangunan yang heritage, di minimal 50 tahun. Jadi sebenarnya apapun bisa kita create ya menjadi ternyata konservasi itu bisa menjadi aset pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup potensial.
wisata arsitektur bangunannya, kita jalan-jalan di lingkungannya kita ini menjelaskan tentang jalan, tentang ini, tentang apa yang kita lihat dari landscape wajahnya kawasan ini ya. Itu pun sudah menjadi suatu cerita yang luar biasa dan tidak akan habis-habis. Jadi dari lingkungan, dari jalan-jalannya yang unik dan sebagainya. Jadi masing-masing daerah kan mempunyai keunikan masing-masing, tidak harus sama. Tinggal dari sisi mana kita bisa mengeksplor potensi tersebut, mengcreate, kemudian kita kemas dalam satu paket wisata dan sebagainya. Dan ini jalan ini juga apapun yang ada di sekitar kita ini menjadi menarik. Jadi menarik kalau kita bisa menjelaskan. Kadang-kadang yaitu kita bisa menjelaskan tapi nggak ada barangnya. Tetapi ada barangnya kita nggak bisa menjelaskan. Dan inilah yang kadang-kadang kita menjadi satu hambatan. Jadi sesuatu itu baru mempunyai nilai kalau ada barang atau wujudnya dan bisa dijelaskan. Nah, inilah menurut saya kalau kita bisa seperti itu, kita bisa mengembangkan kawasan-kawasan di sekitar kita. Nah, ini juga arsitektur bangunan tentang sebelum tadi dari masuk dari lingkungan kita jelaskan. Kemudian ini sekarang mau masuk rumah ada pintu gerbang. Masing-masing kawasan mempunyai ciri khas yang beda-beda. Tidak untuk kemungkinan pintu gerbangnya di desa yang berbeda, mungkin berbeda juga. Atau pagarnya juga berbeda. Dari pagar, dari pintu itu aja bisa kita jelaskan. Di sini kami juga sering banyak riset peneliti-peneliti yang di bidang arsitektur yang hanya satu, dia mengupas masalah pintu gerbang. Pintu gerbang ini dikupas nggak habis-habis. Dari karakternya, dari peranannya, untuk fungsinya, dari ini untuk mencerminkan kehidupan di dalamnya dan sebagainya. Jadi ini menjadi karena ini juga fasad yang bisa dilihat dari luar ya. Jadi ini bisa menjadi objek yang menarik juga. Kemudian setelah itu baru masuk ke rumahnya. Rumah itu juga macam-macam. Ada yang arsitektur Jawa masih asli. Kemudian tahun ini salah satu rumah arsitektur Jawa yang masih asli yang tahun 1750-an dengan pola tata ruangnya, dengan interiornya dan sebagainya dengan materialnya, dengan sistem sambungannya yang masih dipakai pasang, nggak pakai paku dan sebagainya. Kemudian di sisi lain ada juga gaya bangunan arsitektur yang lain, Jawa, Joglo. Kemudian juga gaya-gaya Indis ya, yang lain dengan macam-macam. Jadi dari satu rumah itu saja sendiri itu bisa menjadi daya tarik yang luar biasa. Dan nah inilah salah satu tugas kita arsitektur. Kalau itu bangunan-bangunan itu memang satu dari sisi gayanya, dari gaya arsitekturnya, dari sisi usianya, dari sisi sejarahnya dan sebagainya itu menjadi menarik, itulah yang layak untuk kita konservasi. Meskipun tidak harus dijadikan bangunan cagar budaya. Ini ada beberapa macam. Kemudian ada juga model Art Deco. Ya. Jadi, ini salah satu ini objek-objek yang ada di kampung kami, rumah-rumah dengan model Art Deco dengan sejarahnya, dengan English Empire-nya dan sebagainya. Ya. Jadi ibaratnya apapun yang ada di kawasan itu bisa kita ceritakan. Setelah dari luar, dari gaya bangunan, kita juga bisa masuk ke interiornya. Interiornya ternyata berbeda-beda juga, masing-masing rumah dengan kelas industri yang berbeda-beda, maka interiornya juga berbeda-beda. Dengan bentukan kekayaan yang berbeda-beda, maka interiornya juga berbeda-beda. Dengan berbagai macam gaya, karena memang kalau di Laweyan itu juga ada pengaruh
Jawa, pengaruh Islam juga ada, pengaruh Cina juga ada, dan sebagainya. Dan itu menjadi satu percampuran gaya arsitektur yang unik. Dari pola tata ruangnya bisa diceritakan, mungkin dari sisi aktivitasnya, dari apapun menurut saya, tinggal dari sisi mana kita bisa mengeksplor potensi yang ada di situ untuk dijelaskan. Kemudian dari ornamen-ornamennya, dari model ornamen, ini juga menjadi suatu daya tarik. Jadi yang kadang-kadang kalau ada orang yang mengembangkan suatu kawasan, misalnya kampung apa ya, itu kadang-kadang hanya terfokus pada objeknya itu, misalnya kampung gerabah, ya masalah gerabah, tapi jarang, tapi belum banyak juga yang bahwa gerabah itu ada di situ, ada aktivitasnya, ada wadahnya, dengan letak geografis yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, akan menghasilkan arsitektur yang berbeda, aktivitas yang berbeda pula, dan macam-macam. Inilah yang menurut saya yang belum banyak dikembangkan juga. Jadi kita all out lah untuk menjelaskan itu. Kemudian bahkan sampai ke lantai-lantai, ini kita bicara tentang pola lantai, motifnya, maksudnya seperti apa, materialnya apa, dan sebagainya, itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga orang yang datang itu, ada orang yang memang belajar batik, ada orang yang belajar interior, ada yang belajar mengenai masalah, tadi kalau dengan limbah, masalah kesehatan, ada juga macam-macam. Dan itu sudah kami buktikan lebih dari berpuluh-puluh aktivitas yang berbeda yang bisa dieksplor dan bisa dijelaskan, dan itu menjadi daya tarik. Dan kalau itu bisa dikembangkan dan itu dilestarikan, konservasi ini bisa menjadi aset. Dan kalau itu kita berdayakan dengan konsep wisata, jadi bisa menjadi aset wisata yang ekonomi. Kemudian kalau di tempat kami juga ada bunker-bunker, ada kebetulan ada rumah-rumah saling berhubungan, kemudian ada bunker yang berhubungan juga di bawah tanah dan sebagainya. Ya inilah yang harus juga memang PR kita, bagaimana melestarikan suatu bangunan, suatu kawasan, tidak kehilangan rohnya, tetapi bisa dinikmati dan itu tetap terawat dengan baik. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak, yang sering terjadi, dan itu juga banyak di tempat kami, membangun, kemudian justru akan merubah nuansa heritage-nya itu jadi hilang. Nah, inilah yang kadang-kadang kami cukup prihatin ya. Sehingga memang diperlukan adanya suatu proses edukasi, kesadaran yang luar biasa untuk dan hal-hal seperti inilah yang sebenarnya banyak dicari oleh wisatawan. Nah, ini wisata arsitektur bangunan dari berbagai macam cerita dan sebagainya, dari berbagai macam kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, baik dalam, luar, dan sebagainya. Jadi ternyata dengan kegiatan-kegiatan ini juga akan memacu kita untuk menyadarkan kita untuk ikut melestarikan bangunan dan kawasan yang ada. Tapi memang harus disertai dengan adanya edukasi-edukasi yang cukup komprehensif. Kemudian dari industri batik, kemudian kita kaji. Loh, suara saya masih didengar, sih? Masih, Pak. Masih, ya. Kemudian dari industri batiknya, ini juga ini dari home industrinya ya. Jadi di masing-masing daerah kan home industrinya berbeda-beda. Ada yang batik, kemudian ada yang kuliner, ada yang ini dan sebagainya. Dan ini juga misalnya kuliner pun harus dipelajari juga filosofinya, materialnya, ini apa proses pembuatannya apa dan sebagainya. Batik pun juga seperti itu.
Ini juga kita petakan juga potensi daerah inti, daerah penyangga, daerah toko-toko dan sebagainya, produksi. Akhirnya kita jadikan juga industri batik itu sebagai wisata batik. Mulai dari TK, kemudian sampai anak-anak perguruan tinggi, mahasiswa dalam, luar negeri, dan sebagainya dari segala aspek. Nah inilah dengan suasana kampung, misalnya suasana bangunan yang masih terjaga dari sisi yang dikonservasi ya, dengan heritage-nya ini menjadi daya tarik sendiri, akan menghadirkan suatu suasana yang berbeda juga. Jadi ternyata memang konservasi itu tidak semata-mata hanya melestarikan bangunan, kawasan, kemudian didiamkan. Tetapi bagaimana apapun yang kita konservasi itu kalau bisa tanda petik hidup ya. Kita berdayakan itu menjadi hidup dan mandiri, bisa membiayai dirinya sendiri. Wisata batik pun tidak hanya mesin ya, ke prosesnya, ke apa dan sebagainya, sampai ke religi dan sebagainya. Ternyata produk-produk batik tidak hanya untuk fashion, bisa macam-macam. Ya, kemudian misalnya kalau itu kampung kuliner, bagaimana orang datang ke situ bisa membuat kuliner, bisa ikut masak, bisa memasak sendiri, bisa memasak makanan sendiri, bisa apa dan sebagainya, itu menjadi daya tarik juga. Nah, ini kebetulan kalau wisatawan asing jangan lupa mereka itu senang dengan suasana orisinil yang ada. Yang penting bagaimana untuk dalam bangunan-bangunan yang dikonservasi atau kawasan yang dikonservasi itu diupayakan adanya lingkungan yang bersih. Terutama kalau untuk wisatawan asing minimal di toilet ya. Toilet itu menjadi pokok ya. Untuk tamu-tamu baik asing atau dalam pun toilet menjadi penting. Dan ternyata mereka juga enjoy juga sambil menikmati suasana kampungnya, suasana bangunannya, mereka berkarya, kemudian dan ini aset juga mendatangkan aset ekonomi yang menurut saya cukup potensial. Kemudian juga ada produk-produk lain yang selain ya kita kembangkan. Jadi misalnya kalau makanan pun ya apa dengan rasa coklat, rasa ini, meskipun wujudnya itu misalnya apem ya, apem rasa coklat, rasa stroberi, rasa ini dan sebagainya. Industri pun juga seperti itu, home industry pun juga kita create dengan produk-produk lain yang berbeda dan itu menjadi daya tarik wisata juga. Jadi ternyata kita pada waktu mengkonservasi tidak hanya kita lestarikan bangunannya, tetapi bagaimana ada upaya menghidupkan supaya bangunan tersebut juga menjadi hidup. Kalau ini kemarin pas muktamar kita juga bikin logo Muhammadiyah besar histori Muhammadiyah dan sebagainya, logo Aisyah, logo Muhammadiyah dan sebagainya. Ya, ini gambaran ilustrasi kreativitas. Kemudian juga dengan batik-batik dengan aksara Jawa, pelestarian aksara Jawa, batik-batik wayang dan sebagainya. Ya, ini sebatas untuk edukasi ya, sebatas untuk edukasi. Memang kadang-kadang masih ada yang pro kontra tentang masalah gambar dan sebagainya, tetapi saya mengatakan ini hanya untuk edukasi, menjelaskan untuk visualisasi. Jadi ternyata dari kata-kata batik itu bisa berpuluh-puluh aktivitas, dari kata-kata kuliner itu bisa berpuluh-puluh aktivitas, dari kata-kata mungkin yang lain ya itu bisa, dan itu sangat membantu menghidupkan bangunan atau kawasan yang kita konservasi tersebut. Nah kebetulan ini sekarang kami juga baru upaya membuat storytelling suatu kawasan. Storytelling suatu kawasan untuk diceritakan masing-masing rumah, kemudian kita bukukan untuk juga menjadi
suatu dokumentasi aset wisata yang sangat menarik. Kita juga baru membuat satu perpustakaan. Perpustakaan juga penting, museum, apapun yang terkait dengan aktivitas yang ada di kawasan tersebut, yang terkait dengan aktivitas yang ada di bangunan tersebut, kalau itu sangat mendukung terkait dengan eksistensi bangunan atau kawasan, ya kalau bisa kita harus lestarikan. Jadi kita harus hati-hati di suatu kawasan-kawasan yang itu memang ditengarai suatu kawasan heritage. Kalau mau membuang sesuatu harus hati-hati. Apakah itu harus kita, kalau tulisan harus kita baca dulu. Apakah itu juga ini penting atau tidak, ada nilai historinya tidak dan sebagainya. Dan kalau saya pergi kemana-mana, itu hal-hal seperti inilah yang kita sudah kehilangan banyak artefak. Jadi ini kebetulan kalau di tempat kami nanti ada upaya masing-masing rumah itu untuk menghadirkan museumnya masing-masing, sehingga kami baru dalam suatu proses membuat museum kawasan, di mana masing-masing rumah itu sebagai ruangannya. Kemudian edukasi lingkungan dengan berbagai macam kegiatan. Ya, nah inilah upaya juga untuk menggerakkan masyarakat untuk beraktivitas ikut memelihara lingkungannya. Kebetulan kita juga ada wisata desa, jadi ada wisata kampung dan desa, orang membatik di tepi desa, kemudian juga di kampung dan sebagainya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, Dik. Jangan lupa absen ya, absensi ya. Halo, hostnya, ini jamnya udah. Halo, suara saya masih bisa didengar? Terdengar, Pak. Hmm. Pak Fauzi, halo. Ya, Pak. Terdengar, Pak. Masih Dengar, Pak. Terdengar. atau mungkin mau ada tambahan atau apa dan sebagainya. Dari saya sampun, Pak. Sudah cukup Ya, lengkap kalau dari saya. mungkin kalau ada masukan-masukan. Nanti Pak Fauzi untuk tugas nanti tidak menutup kemungkinan kita kami akan offline ya. Offline. Ya, Pak. Jadi itu dari sisi eh, industri pokoknya ya. Nanti kemudian ini berkembang juga ke mungkin ini bisa lebih cepat lagi tentang terakhirnya berkembang juga kuliner, kemudian karena memang wisata juga sampai ini juga butuh makan, butuh ini dan sebagainya. Ini kawasan-kawasan kami juga akhirnya kuliner dari rumah-rumah pun tidak harus batik. Rumah-rumah kuno yang ada di situ dia akhirnya loh, kok banyak orang berkunjung, makanya ini akhirnya dia buka resto kuliner dan sebagainya. Ya, ini satu upaya upaya juga untuk ikut menghidupkan kawasan dan dalam konteks konservasi juga. Kuliner pun juga ada beberapa yang menampilkan kuliner-kuliner tradisional khas lokal dan sebagainya. Itu juga dari sisi konservasi, tapi ya dari non yang intangible ya.
Ya, ini kuliner yang berkembang, kemudian ya memang masih belum semuanya sadar tentang konservasi, tetapi minimal ini sudah menggerakkan ekonomi masyarakat. Bahkan sekarang juga hidup lagi apa namanya kuliner kuliner yang dijajakan keliling dan sebagainya. Ini juga merupakan satu kegiatan yang akan menghidupkan. Kemudian ada event-event tertentu, tempat tertentu ada seperti Car Free Day, tapi tentang kuliner dan sebagainya. Ini ada kuliner Undo UFO, kuliner Randu Alas, kemudian di hari-hari tertentu ya. Kemudian yang cukup penting lagi adanya aktivitas-aktivitas seni budaya yang lain seperti seni pertunjukan, ada festival itu ada bulanan, ada festival tahunan, seperti ini ya, festival 3 bulanan, festival tahunan, kemudian ada juga yang dalam konsep misalnya dengan kita menjadikan masjid-masjid itu kalau bisa sebagai pusat gerakan pengembangan kawasan, sehingga juga ada misalnya festival tahunan yang kampung Ramadan dan sebagainya. Jadi ini adalah satu upaya, festival ini juga satu upaya untuk ikut menghidupkan kawasan-kawasan bangunan atau kawasan heritage yang kita konservasi. Kemudian pentas seni, pentas seni pun pentas seni dengan cerita berbagai macam versi dan dengan cerita-cerita kelokalan. Dan ternyata wisatawan dengan berbagai macam cerita. Kemudian tidak lupa kami sekarang juga sebagai dijadikan sebagai kampung digital, di mana bekerjasama dengan Telkom ya proses IT ini, peranan IT ini, sehingga kampung kami juga ditetapkan sebagai kampung digital dengan kegiatan setiap seminggu sekali ada kelas digital dari marketing, dari branding, dari pembukuan dan sebagainya selama 1 tahun. Kemudian sebuah hotel-hotel dan sebagainya, dan ada rumah-rumah yang dikonservasi menjadi homestay dan sebagainya. Nah, inilah efek daripada kegiatan wisata kreatif. Ini konsep-konsep pengembangan tepian sungai. Juga ini penghargaan. Kemudian kawasan kami juga ditetapkan kawasan cagar budaya, juga sebagai kawasan objek vital nasional pariwisata. Dan ini satu lawan kalahkan Borobudur, entah kapan terwujud, tapi minimal ini ada salah satu upaya untuk tetap ikut menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya suatu kawasan yang mereka tempati, untuk maka perlu adanya konservasi dan sebagainya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanya jawab. Jadi yang kemarin itu tadi konservasi bangunan, kemudian kita kembangkan ke konservasi kawasan dan konservasi yang mempunyai nilai-nilai yang terkait dengan nilai-nilai pengembangan ekonomi kelokalan dan sebagainya dengan konsep pengembangan wisata kreatif. Jadi saya berharap dari progres ini bahwa sebenarnya konservasi arsitektur di sini menurut saya cukup luas, tidak hanya ke bangunan, bisa bangunan dan ruang antar bangunan atau lingkungan dan sebagainya. Kemudian
bisa dijadikan suatu aset ekonomi yang menurut saya luar biasa, dan itu akan mendongkrak ikut mengembangkan kawasan-kawasan yang itu memang punya nilai-nilai heritage. Dan saya mempunyai suatu keyakinan di tempat kita itu banyak potensi, cuma potensi itu kadang-kadang masih terabaikan dan memang belum terekspos dengan tereksplor atau terekspos dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Fauzi mau bisa nambahi atau mungkin ada yang bisa didiskusikan, ada yang pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Pak Alfa, teman-teman, silahkan langsung ditanyain aja. Pak Fauzi di Jogja ini atau di Solo ini? Saya di Jogja, Pak. Oh, di Jogja. Iya, iya. Aku malah belum sempat itu Pak Fauzi, belum sempat ngurusi Zoom-nya itu. Enggak apa-apa, Pak. Nanti pakai pakai Zoom saya ini aja nggak apa-apa. Alhamdulillah udah bisa sampai 300 orang gitu. Iya, Jadi iya. bisa langsung sekalian. Iya, iya. Halo? Masih didengar suara saya, Dek? Masih, Pak. Jangan lupa nanti presensinya ya. Atau yang ditanyakan? Atau mungkin dirasa cukup? Mungkin nggak ada yang Pak Fauzi. Mungkin kalau nggak ada mungkin saya cukupkan sekian ya. Kebetulan ini juga di tetangga ada yang seripan 2 orang, selatan rumah sama barat rumah. Ya, Pak Andi. Ya. Jadi kalau memang tidak ada yang didiskusikan, ini saya rasa cukup ya untuk hari ini. Insya Allah nanti disambung lain waktu dengan tema yang berbeda. Dan nanti kalau untuk konsultasi tugas atau mungkin juga juga bisa, nanti kita ada kuliah offline. Saya pikir cukup sekian. Apabila ada hal yang kurang berkenan, salah kurangnya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Fauzi kehadirannya, juga saudara-saudara sekalian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izinkan saya live ya. Iya, Pak. Matur nuwun Pak Fauzi sekali lagi. Sami, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.